Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Doa dimulai. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 22 ayat 2 dan ayat 3.
epistel pertanyaan di malam hari ini, yaitu Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Kita secara responsoria membacanya. Begini firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di permainan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di dalam, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita sama-sama. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 1 dan ayat 3. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat malam Mamang Inang.
Firman Tuhan pada pertanyaan kita malam hari ini didasarkan terhadap kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua menginang. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalan, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memakai seluruh alam ciptaannya untuk menyatakan kehendaknya. Allah memakai seluruh alam ciptaan yang terlihat dan yang tidak terlihat untuk menyatakan kekuasaan, kemuliaan, dan kehebatan Tuhan Allah. Dan perikop ini juga mau menyaksikan bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kekuasaan Allah yang menyatakan kehendaknya bagi semua orang yang takut kepada Tuhan. Maka perikop ini diawali oleh kisah perjalanan Nabi Elia. Kalau kita membaca bagaimana sebenarnya perjalanan Nabi Elia, dan kita bisa membaca apa sebenarnya tugas seorang nabi, maka Nabi bertugas untuk menyambung lidah Allah kepada umatnya Israel. Lalu ketika itu Tuhan memakai Nabi Elia
untuk menyatakan apa yang hendak disampaikan Allah kepada umatnya, sehingga umatnya mau mendengarkan. Pada zaman Elia, Allah menugaskan dia untuk menentang kepemimpinan Raja Ahab dan Ratu Izebel. Untuk menentang kepemimpinan Raja Ahab dan Ratu Izebel, karena mereka lah yang memerintah, yang berkuasa sebagai raja, sebagai ratu di bangsa Israel. Lalu kemudian Allah mau memperingatkan supaya bangsa Israel kembali menyembah Allah yang hidup dan meninggalkan sesembahan mereka, menyembah Baal. Lalu kemudian Namang Inang, Allah memerintahkan Nabi Elia agar menegur perbuatan jahat Raja Ahab dan Ratu Izebel. Dan kalau kita baca juga siapa Ratu Izebel ini, maka dari seluruh tokoh perempuan di dalam Alkitab yang memiliki karakter yang paling kejam, yang memiliki karakter yang paling keji, perempuan yang paling jahat di dalam Alkitab ada di dalam pribadi Ratu Izebel. Siapa Ratu Izebel ini? Ratu Izebel adalah orang yang menyembah dewa Baal. Dan Ratu Izebel inilah yang membawa sesembahan itu sehingga bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Dan kejahatan Ratu Izebel ini telah membuat hati Tuhan murka. Ratu Izebel merancang pembunuhan kepada Nabot. Karena apa? Karena Nabot memiliki kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Lalu kemudian karena rasa ingin memiliki itu, maka Ratu Izebel mengatakan, biarlah kebun itu menjadi milik kita, agar kita buat menjadi kebun sayur. Lalu Nabot mengatakan, oh tidak, tanah ini adalah warisan leluhurku, maka tidak akan kuperjualbelikan kepada siapapun. Karena perkataan Nabot inilah, maka rasa benci Ratu Izebel semakin memanas. Dia merancang pembunuhan kepada kepada Nabot. Lalu kemudian Nabot mati karena rancangan pembunuhan itu. Lalu kejahatan lainnya, Izebel dan Ahab merancang pembunuhan nabi-nabi Allah. Seluruh nabi-nabi pada zaman itu dihabiskan, dituntaskan oleh Ratu Izebel dan Raja Ahab. Lalu yang tinggal hanya satu, Nabi Elia. Dan disinilah Allah memakai Nabi Elia agar Nabi Elia menyadarkan bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian ada pertandingan di situ. Ada pertandingan antara Nabi Elia dengan nabi-nabi Baal, sesembahan dari Ratu Izebel ini. Bayangkan, hanya satu nabi yang diutus oleh Tuhan itu Nabi Elia, dan ada 450 nabi Baal, dan mereka bertanding siapa sebenarnya Allah yang hidup. Lalu Nabi Elia mengatakan, sediakanlah bagiku 2 ekor lembu jantan, dan sediakan bagi mereka juga 2 ekor lembu jantan. Maka marilah memanggil nama Tuhannya masing-masing, kepada siapakah Tuhan berkenan. Lalu pertandingan itu dimulai. Diawali oleh 450 nabi Baal. Mereka berkumpul, mereka menyembelih lembu jantan itu, dan mereka berdoa di situ. Mereka memanggil Baal, mereka menangis, mereka memanjatkan doa hingga ke petang hari. Tapi tidak ada satu tanda pun yang menandakan bahwa dewa Baal ini berkuasa. Bahkan sampai mereka kerasukan. Bahkan karena mereka dongkol, Allahnya tidak menjawab, mereka mengambil tombak dan menggaris-garis tubuhnya sehingga bercucuranlah darahnya. Tapi tidak ada tanda yang menandakan bahwa Allah Baal itu hidup. Lalu kemudian Elia datang. Biarlah 2 ekor lembu jantan ini kupersembahkan di mezbah Allah yang telah dihancurkan oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel ini.
Lalu kemudian dia meletakkan 2 ekor lembu jantan itu di atas mezbah. Lalu kemudian Elia mengambil 12 batu dan menyusun di sekitar mezbah itu. Lalu kemudian dia membuat parit untuk mengelilingi mezbah itu. Dan Elia menyuruh supaya persembahan itu disiram dengan air, sehingga penuhlah korban persembahan, penuhlah api bakaran itu dengan air, penuhlah parit itu dengan air. Lalu Elia berdoa kepada Tuhannya, Tuhan dengarkanlah aku. Lalu kemudian api datang dan menghabiskan seluruh korban persembahan itu. Bahkan air di sekitar parit itu juga habis, dijilat oleh api. Lalu kemudian bangsa Israel itu melihat, oh inilah Allah yang hidup, dan mereka menyembah kepada Tuhan. Lalu Allah memerintahkan tumpas habis 450 Nabi Baal itu. Lalu kemudian berita itu sampai kepada Ratu Izebel, dan Ratu Izebel semakin geram dan dia merancang pembunuhan agar Nabi Elia ini mati. Lalu kemudian karena berita itulah maka Elia gentar, Elia takut, dan dia pergi ke sebuah gua dan dia berondok di situ. Dan inilah teks khotbah hari ini. Lalu kemudian Tuhan melawat, Tuhan datang, jangan takut, jangan gentar, pergilah ke jalanmu. Ini menjadi berita sukacita bagi kita Makinang. Ternyata Allah memakai semua alam ciptaan untuk meneguhkan iman setiap orang percaya. Ketika Nabi Elia menyaksikan bagaimana kehebatan Tuhan, Tuhan bisa mendatangkan hujan, Tuhan bisa mendatangkan angin, Tuhan bisa mendatangkan petir, dan di situ bisa kita saksikan bahwa Tuhanlah pencipta segalanya. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, dia mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Maka firman ini mau menguatkan kita Amang Inang. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, hai umatku, hai jemaat HKBP Kirap Remaja, kembalilah ke jalanmu. Maka di sini ada seruan pertobatan. Di sini ada seruan pertobatan agar setiap jemaat meninggalkan jalannya yang lama itu. Maka di sini ada seruan pertobatan agar seluruh jemaat yang datang dengan penuh keluh kesah itu, mereka menyampaikan keluh itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, pergilah ke jalanmu. Karena apa? Karena Tuhan memakai apapun untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan tidak meninggalkan jemaatnya berjalan sendiri. Tuhan tidak meninggalkan jemaatnya melakukan perintah Tuhan, tapi Tuhan sudah meluruskan jalan itu sehingga rencana Tuhan harus terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Inilah berita sukacita bagi kita Makinang. Apapun yang menjadi pergumulan kita, serahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban pikiran kita, tumpahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi gejolak di dalam imanmu, mungkin karena orang-orang di sekitarmu, mungkin karena ada masa lalumu yang begitu pahit, yang kelam, dan itu seolah-olah menghantui kehidupanmu, tumpahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengatakan kepadamu, pergilah, kembalilah ke jalanmu, sebab Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi engkau untuk menyambut sukacita Tuhan. Lalu tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi rasa gentar. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena apa? Karena Tuhan menuntun langkah kita. Karena apa? Tuhan berserta kita sampai Maranatha. Kiranya firman ini meneguhkan kita agar kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak takut, tidak gentar berjalan bersama dengan Engkau. Karena firman-Mu menyertai kami, meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa apapun yang harus kami lalui,
Tuhan bersama dengan kami. Teguhkan jemaat-Mu ini ya Tuhan, untuk pergi ke jalannya, menjalani kehidupannya sebagai umat Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi biarlah Tuhan menyertai hingga jemaat-Mu ini menyaksikan bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tapuji matuhata marhite ete nomor 175 ayat 3 tangiang pangodianon dan yuduhon ni amang pendeta resort, amang pendeta Anwar Nababan. bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan yang selalu melindungi kami, yang selalu memberkati kami. Kau tumpangkan tangan-Mu Tuhan untuk menjaga dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami berdoa pada malam hari ini, kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberi berkat yang berlimpah kepada seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau tebus dari wilayah Yerusalem, Jericho, Judea, Nazaret, Kanaan, Kapernaum, Sion, Galilea, Bethlehem, dan Efrata, beserta seluruh sintua dan juga para pelayan yang melayani di gereja-Mu HKBP Kira Remaja, Pendeta Pahala Sihotan, Middle Province Timur Sinaga dan keluarga. Ya Tuhan, berilah kesehatan, berilah sukacita, berilah Tuhan berkat yang berlimpah, supaya kehidupan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, begitu banyak pergumulan kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu dapat kami atasi karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Khususnya Tuhan, gereja-Mu HKBP Kira Remaja, kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu akan selalu nyata, yaitu untuk pembangunan fisik gereja HKBP Kira Remaja. Biarlah itu Tuhan berlangsung dengan baik. Dan juga harapan kami, doa kami tentang sertifikat tanah untuk perkampungan Kira Remaja, Tuhan melalui pemerintah kami, biarlah itu Kau berikan kepada seluruh masyarakat yang ada di perkampungan Kira Remaja dan juga rumah ibadah, supaya dengan sertifikat itu Tuhan,
kami dapat melanjutkan pembangunan dengan baik. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 yang masih belum mereda hingga saat ini, Tuhan, nyatalah kuasa-Mu untuk menyingkirkan virus corona dari tengah-tengah kami, supaya virus corona tidak lagi mengganas, tetapi semakin hari semakin berkurang dan akhirnya lenyap dari tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah pemerintah kami yang berjuang Tuhan untuk meminimalisir supaya jangan terlalu banyak terjangkit virus corona. Berkati pemerintah kami, aparat sipil negara, dan juga aparat keamanan, para penegak hukum. Biarlah mereka Tuhan menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dan menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami berdoa secara khusus kepada gereja-Mu HKBP. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran pimpinan gereja-Mu, sehingga dengan kuasa Roh Kudus dapat berlangsung sinode Godam di bulan Oktober ini sesuai dengan rencana-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berilah kesehatan kepada pimpinan gereja-Mu dan juga panitia sinode Godam dan juga para peserta sinode Godam dari setiap distrik yang sudah terpilih, dan juga para calon pemimpin dan juga para calon preses. Biarlah itu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati, menjagai saudara-saudara kami yang miskin, yang saat ini mungkin mereka Tuhan menderita. Mereka Tuhan berteriak, berseru untuk saudara-saudara kami yang miskin, yang tidak memiliki rumah yang layak ditempati. Mungkin mereka Tuhan tidur di gubuk-gubuk atau di teras rumah orang lain, atau di kolong jembatan, atau dimanapun. Biarlah tangan pengasihan ya Yesus yang memelihara kehidupan mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang buta, yang cacat, yatim piatu, janda, yang sakit, yang di penjara, dimanapun mereka seluruhnya. Biarlah Yesus menatap mereka dari sorga, memelihara kehidupannya, sehingga mereka merasakan tangan Yesus yang selalu bersama dengan mereka. Inilah kami Allah Bapa di sorga, ampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pertanyaan online kita pada malam hari ini sudah selesai. Di sini kami Pendeta Bible Pro dan Sintua menyampaikan salam kami dari gereja untuk kita semua, dan sambutlah itu dengan penuh sukacita. Tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.